Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan buka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya ajak untuk kita bersama-sama membaca dengan suara yang keras. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Sudah ketemu semua, saudara? Oke, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya akan beri judul bagaimana caranya menghadapi serangan setan. Saudaraku yang terkasih, selama ini saya memperhatikan banyak orang-orang yang ketika konfrontasi dengan kuasa setan lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Bahkan ketika dia mengalami satu serangan, dia tidak melakukan serangan balik, tetapi sebaliknya dia hanya berkata, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Padahal kalau doa seperti itu, Tuhan akan berkata, loh, aku kan sudah kasih kamu kuasa, pakai dong kuasa itu. Kenapa kamu mesti teriak-teriak? Nah, saudara yang terkasih, malam hari ini kita perlu tahu bagaimana caranya kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian malam hari ini. Siapa di antara saudara yang masih takut setan? Angkat tangan. Halo, angkat tangan yang masih takut setan. Wah, pemberani semua hebat ini, ya, luar biasa. Siapa yang berani ngelawan setan? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Tapi beneran nggak ya? Iya. Nanti kalau ketemu setan beneran lari lagi. Nah, saudara-saudara, ya itu terserahlah, itu saudara jujur sendiri dengan Tuhan, ya. Saya akan beritahu. Bagaimana kalau sekali waktu saudara sedang setir mobil dan saudara ketemu yang namanya kuntilanak? Kira-kira saudara berani hadapi? Wah, hebat ya. Oke, malam hari ini sebelum saya lanjut ya pemberitaan firman Tuhan ini, saya akan putarkan sebuah film, saudara. Film ini menceritakan tentang seorang sopir, dia dicegat oleh kuntilanak. Ya. Kemudian di bagian belakang video ini ada kecelakaan yang sangat mengerikan dan aneh, saudara. Nanti saudara perhatikan mobil-mobilnya, bisa dimatikan lampunya? Ya, bisa diputar sekarang. دور 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 شايف غفلة غفلة غفلة. Nah, saudara lihat ini ada bayangan putih.
والله وضح ضروري رجل 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 Ini sedang kuat-kuatan adu nyali nih, siapa yang paling berani? Sama-sama diam. العطبة ريفرس ريفرس رجعوا ركضوا ركب لك على السيارة على السيارة Bueno. Oh. أبلغ 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 Nah, saudara lihat di sini ada kecelakaan yang cukup unik. Saudara perhatikan, nah itu dia. Di sini keluar mobil yang muncul dari samping. Ini dilihat dari CCTV. Lihat lagi, coba dari sini keluar mobil. Nah itu dia. Saudara lihat di sini ada kecelakaan yang aneh. Lihat nih. Nah, itu dia. Ya, sampai di sini dulu, bisa dinyalakan lagi. Nah, saudara-saudara, dari video ini kita tahu bahwa setan itu ada di mana-mana. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani dan bisa mengantisipasi segala serangan kuasa kegelapan. Seperti yang pertama tadi, ada orang yang didatangi oleh makhluk seperti kuntilanak. Kenapa mesti mundur? Kenapa mesti mundur, saudara? Kenapa tidak ditabrak saja itu kuntilanaknya? Ya, kalau dia orang yang tidak beragama, saya maklum.
Tapi coba kalau yang percaya Bapak Yahweh modelnya kayak begitu, bagaimana kira-kira? Malu-maluin ya. Wong sama setan saja kok takut, saudara. Apalagi kuntilanak. Kuntilanak itu sisiran saja nggak bisa loh. Ya. Rambutnya dawul-dawul seperti itu kok ditakuti. Ini salah satu contoh. Nah, saya akan memberikan pengajaran ini bagaimana cara menghadapi kuasa kegelapan. Saya berharap saudara bisa menyimak. Nanti di akhir khotbah saya memberi kesempatan bagi saudara yang ingin bertanya. Ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, di luar sana banyak sekali buku-buku yang mengajarkan tentang menangkal jurus menangkal sihir, ya. Kemudian ini menang melawan setan. Masa kita kalah sama mereka, saudara? Mereka berani melawan setan, masa kita nggak berani? Bagaimana kalau sekali waktu ada orang yang panggil saudara, lalu bilang, kamu jemaat Aleph Tau ya? Oh iya, rumahku ada setan, tolong dong diusirin. Sikap saudara bagaimana? Ayo, mana setannya? Atau saudara bilang, nanti dulu, saya tak panggil Pak Lukas dulu ya. Apa saudara bilang begitu? Tidak, malu-maluin aja. Ya. Nah, masa kita kalah sama mereka? Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Sebelum berperang, kita harus tahu lebih dulu siapa lawan kita. Karena setan itu bisa datang setiap saat. Bahkan pada saat kita sedang tidur pun dia bisa menghampiri kita. Baik melalui mimpi maupun dia mencekik kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa sebelum kita tidur, minta dibentengi oleh Tuhan, mengirimkan malaikat-malaikat penjaganya supaya menjagai rumah kita. Ya, jadi dia bisa datang pada saat kita tidur. Kemudian yang kedua, dia bisa datang secara fisik. Tetapi saudara, tiap wilayah, tiap negara itu berbeda-beda. Tidak mungkin ada Dracula yang masuk ke Indonesia, tidak ada. Tidak ada vampir Cina yang jalannya loncat-loncat di Indonesia, tidak ada. Semua wilayah, semua negara memiliki spesifikasinya sendiri-sendiri. Ya. Begitu juga kuntilanak yang model seperti ini, yang tidak bisa sisiran ini, rambutnya enggak karu-karuan kayak begini, ini pun tidak mungkin bisa tes. Tidak ada di negara-negara lain. Tiap negara memiliki setan sendiri-sendiri, saudara. Ada orang yang mengatakan bahwa setan itu adalah ciptaan pikiran manusia sendiri. Bagaimana menurut saudara? Kalau orang berkata seperti itu lalu kita bilang, oh iya setan itu enggak ada, berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menceritakan adanya setan dan dia adalah makhluk-makhluk yang jatuh. Jadi kita mesti ngerti, saudara. Ya, dari tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, sebetulnya setan yang seperti ini, ya, ini masih kalah energinya dengan kita. Saudara tahu bahwa manusia itu memiliki energi lebih besar dari energinya setan. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau kita kalah sama setan, itu pertanyakan, ya, perlu dipertanyakan, kenapa kok bisa kita kalah, ya? Tetapi setan bisa mendeteksi kekuatan mental lawannya.
Jadi yang harus kita ketahui adalah dalam diri kita itu ada kuasa, apalagi kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Di dalam diri kita itu ada kuasa. Mattityahu pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi kalau begitu setan ada atau tidak? Ada, karena Yesua memberi kuasa untuk mengusir setan. Jangan sampai kita yang diusir oleh setan. Nggak lucu saudara. Harusnya setannya yang kalah sama kita. Nah sekarang saya kasih tahu cara atau trik yang saudara perlu ketahui. Setan itu ibarat seperti seekor anjing. Kalau saudara menghalau anjing, saudara berkata hus, hus, hus sambil mundur, saudara pasti dicatek sama anjing itu. Kalau saudara sudah nekat mau mengusir anjing itu, sekalipun dia mengeluarkan giginya, oh gitu, langsung saudara jongkok ambil batu dihadapi anjing itu, atau saudara bawa pentungan yang kecil, ya. Tiap-tiap binatang itu punya kelemahan, dan anjing itu punya kelemahan di hidungnya. Dipukul hidungnya pasti pingsan dia. Kadangkala manusia itu takut itu karena sudah kalah mental dulu. Lihat jogrokannya itu sudah ngeri dulu. Sama seperti setan. Coba sayangnya di sini berani semua sih ya. Jadi saya nggak bisa tanya nih sekarang. Saya sebetulnya mau tanya nih, orang yang takut setan itu yang ditakutin apanya? Siapa di sini ya yang benar-benar takut setan ini? Soalnya tadi tak tanyai berani semua, jadi saya bingung nih. Ya. Oh wajahnya bagus, jujur, berarti Dilit masih takut setan ya? Takut setan nggak? Oh tidak, bagus. Ya. Wajahnya, emang kalau wajah buruk kenapa? Apakah dia yang gigit kita? Bisa itu terjadi. Oleh karena itulah kita harus memiliki keyakinan terlebih dahulu dalam diri kita bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa. Amin. Saya lanjutkan saja saudara-saudara. Jadi yang jelas di sini saya kasih penerangan, dia bisa mendeteksi kekuatan mental lawannya. Seperti tadi, ketika sopir tadi ketemu dengan makhluk itu kan berhenti. Sebetulnya waktu berhenti dia sedang mendeteksi lawan, mentalnya lawan itu sampai sejauh mana. Dia maju sedikit, begitu lawannya dia mundur, itu sudah jelas kalah. Dia maju dan dia akan mundur, kalah saudara. Jadi pemenangnya tadi siapa? Setannya pemenangnya ya. Oleh karena itulah kita harus punya keberanian. Tadi pertama ayat firman Tuhan yang kita baca melalui Yakobus katakan, tunduklah kepada Elohim dan lawanlah. Lawan itu bukan berarti bertahan loh. Lawan itu berarti maju, fight, berantem sama setan. Gitu. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Menyerang lawannya, ini kalau setan yang tadi ini, ya, yang model-model begini ini sebetulnya menakut-nakuti, dan ini nih kalau saya kasih tahu saudara, ini tidak ada powernya sebetulnya. Ini nggak ada powernya. Kalau mereka diketak dalam nama Yeshua HaMashiach, keluar kamu, dia akan lari. Cuman karena kita sudah kalah mental, lihat jogrokannya macam begini aja udah takut kita. Ya. Nah, dia apa? Menyerang lawannya, menakut-nakuti, mengganggu, merusak suasana ketenangan rumah dan lain sebagainya. Kadangkala rumah kalau sudah dimasukin setan itu dikacau, saudara.
Masih mending kalau setan itu cuma hanya ngetok-ngetok ini saja. Tapi ada setan yang agak nakal, yaitu melempar barang-barang yang dalam dunia mistik itu disebut dengan poltergeist. Ya, poltergeist itu barang-barang dilemparin gitu. Ada kursi yang dibualang ke kursi, ada jam yang dilempar jam, ya. Ada tempat tidur yang dibalikkan, itu poltergeist. Nah itu berarti kita sudah harus berani melawan secara konfrontasi langsung. Ya. Makanya saya ajarkan seperti ini, kalau ada orang yang rumahnya ada setannya, nggak usah coba panggil saya, dicoba dulu. Amin. Coba dulu. Nanti saya mau tanya, kalau ada orang yang rumahnya ada setan panggil saya akan tanya, kamu sudah tangani atau belum? Kalau belum, saya nggak mau. Biarin saudara tanganin dulu. Baru kalau saudara kalah, jagoannya baru datang, saudara. Ya, jangan saya suruh maju dulu, saudara maju dulu. Ya, nanti kalau kalah baru saya yang maju, saudara. Amin. Ya, jadi jangan sampai diintimidasi. Saudara lihat ini wajah ketakutan semua nih. Ya. Sangat disayangkan ya. Saya itu dulu penakut loh sama setan. Tapi setelah saya ngerti kebenaran firman Tuhan, tidak takut saya. Ya. Saya akan hadapi. Karena saya tahu setan itu harus kita singkirkan, termasuk setan Allah harus kita singkirkan. Ya. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu setan itu bisa memasuki tubuh dan mencelakai. Saudara mungkin masih ingat ini cerita di Gadara. Ketika Yesua masuk ke Gadara, di kuburan, di situ ada 2 orang yang kerasukan setan memukuli dirinya dengan batu. Dia tidak terasa sakit, saudara. Dan kalau dia dirantai-rantainya diputuskan, kekuatannya memang sangat luar biasa. Nah, setan itu kadangkala kalau masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa memerintahkan seluruh eksistensi keberadaan manusia ini. Dia bisa melakukan aksi bunuh diri, atau dia membunuh orang. Itu yang sangat berbahaya, karena dia langsung masuk ke pikiran manusia. Dan kalau pikiran manusia itu sudah dikendalikan oleh setan, logika orang itu tidak bekerja sama sekali. Walaupun dia sadar, aku salah nih, tetapi logikanya tidak bergerak, tidak bisa mengambil sebuah tindakan yang secara logik itu benar. Dia akan mengikuti suara-suara. Makanya kadangkala ada suara di telinga yang mengatakan kamu harus terjun, kamu harus bunuh orang. Kita kan sering dengar seperti itu, saudara. Itu ada peran setan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, serangan yang lebih mengerikan yaitu menyerang pikiran ketika orang itu marah-marah. Tapi ingat, di sini saya kasih catatan, tidak berlaku bagi marah karena kebenaran, misalnya melawan korupsi. Ya, mungkin saudara suka melihat Ahok, ya, itu gubernur DKI, dia kan suka marah-marah dia. Itu kalau disantet nggak akan bisa tembus, saudara, karena dia marahnya itu karena kebenaran, nggak bisa. Ya, apalagi kalau dia memiliki iman yang kuat untuk menghadapi setan, tidak mungkin bisa. Beberapa tahun yang lalu, Gendeng Pamungkas itu sempat sesumbar akan nyantet Presiden Amerika George Bush ketika dia masuk ke Indonesia. Dia sudah sembelih ayam hitam, dan dia bilang saat dia turun dari pesawat menginjakkan kaki di tanah Indonesia, dia akan mengalami celaka. Tapi faktanya sampai pulang nggak ada apa-apa tuh,
Ya, nanti kita akan lihat kenapa sih kok bisa seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, Saudara. Serangan itu juga bisa melalui mediator. Nah, ini biasanya memakai jembatan kemarahan. Kalau seseorang itu marah, emosi yang meledak-ledak, itu adalah jembatan untuk setan serangan santet itu bisa masuk. Dan orang itu akan sangat fatal hancurnya. Yang berikutnya kita lihat, Saudara, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan serangan santet, serangan setan. Di sini ada seseorang yang dirawat dan di sini di plastik ini ada paku dan jarum ya yang berhasil dikeluarkan dari tubuh orang ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu masuk ke televisi, ini saya kutip dari televisi, ya ini betisnya anak kecil, ya ini anak mungkin sebesar Afram, ini betisnya itu dimasukin paku, Saudara, dan gak tanggung-tanggung. Saudara lihat ini pakunya begitu banyak, ini kan kakinya ini betisnya ini kakinya ya, di dua kaki ini penuh dengan paku. Ini di ronsen ya, pada saat di ronsen ini seperti ini, pakunya kelihatan. Kemudian juga ada orang yang disantet dari perutnya keluar kawat. Ini dunia medis tidak bisa ya masalah ini, tidak bisa memecahkan. Dia kalau ditanya ini secara medis seperti apa, dokter sepinter apapun dia tidak bisa jawab. Kenapa di tubuh manusia kok bisa muncul kawat? Emangnya dia makan kawat apa? Kan tidak mungkin, Saudara. Kemudian ada yang lebih mengerikan lagi. Ini wajah orang yang di dalamnya dipasangin paku-paku begitu banyak. Paku dan jarum, Saudara. Santet itu dimasukkan ke dalam tubuh, jadi di sekujur wajah ini isinya jarum-jarum semua. Ini waktu di ronsen dan diambil satu persatu. Jadi serangan-serangan itu walaupun secara dunia logik tidak masuk akal, tapi memang ada. Dan kitab suci juga sudah menulis, mereka menyebut dengan istilah serangan-serangan malam. Makanya malam hari ini saya bekali Saudara untuk Saudara berani berhadapan dunia kegelapan. Jadi kalau Saudara mau disantet orang, mau dibikin orang, diserang orang, Saudara sanggup untuk menghadapinya dan tidak usah merasa gentar dan takut. Amin. Ya. Saya berharap Saudara aminnya mantap beneran. Ya. Jangan amin, wah medeni banget ya. Tidak bisa cara begitu, Saudara. Nah, sekarang kita lihat sumber masuknya santet. Ini Saudara harus tahu. Banyak orang yang tidak ngerti santet itu datangnya dari mana. Dia berpikir santet itu datangnya seperti serangan-serangan pada malam. Oh, itu salah satu di antaranya. Tetapi bisa menggunakan cara-cara yang lebih halus. Yaitu apa? Kehadiran tamu yang belum kita kenal, ya mereka duduk-duduk seperti ini, tetapi salah satu di antara orang ini mungkin menanamkan apakah itu jarum ataukah paku ditancapkan di kursinya, Saudara tidak tahu. Atau mungkin orang itu sambil berjalan dia lemparkan sebuah benda pakai tangan, dek, orang tidak akan tahu. Ya, padahal itu adalah mediator masuknya kuasa kegelapan. Ibarat seperti radar, ya ada transmitternya, ada yang dicari, Saudara. Seperti misalnya saja kayak dulu di waktu Amerika melawan Irak, waktu masih rebutan apa itu pulau apa saya lupa itu ya, waktu sedang berperang itu
Amerika atau Israel ya. Saya rasa kalau nggak Israel, Amerika, pokoknya dua negara itu. Dia menggunakan cara begini saudara, ada pesawat pertama lewat, fus gitu. Dan dia membuat seperti kayak contongan, tahu contongan? Tahu nggak contongan? Ya kayak di sini namanya apa sih di Magelang? Yang buat ngisi apa bensin itu yang ada bundar gitu diisi apa? Torong. Nah, dia bikin torong saudara di atas. Itu pesawat pertama lewat, dia bikin torong. Ya. Dan torong ini arahnya ditujukan ke sasaran. Ya, nanti tinggal diatur dari jauh, diatur arahnya pakai apa. Dia pakai GPS, pakai satelit diatur. Berapa koordinatnya. Dia lewat terlebih dahulu. Nah, nanti pesawat yang kedua dia bawa rudal, dan rudalnya itu cuma tinggal dijatuhkan, maka rudal itu kayak gelinding masuk ke torong tadi, masuk ke sasaran. Jadi itu ada apa kayak pembuka jalan. Baru yang kedua dia bikin serangan, sama seperti ini saudara. Mereka duduk-duduk santai gini, kemudian salah satu di antara orang ini mungkin melempar semacam kayak besi atau apa yang dipakai untuk pembuka, gitu. Dia loncat besinya di sana, kan orang tidak tahu. Ya. Nah, baru serangannya dilakukan pada malam hari. Ya, itu serangan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengirim makanan. Makanya kalau mau makan tuh doa dulu. Ya, di sini ada nggak kalau yang makan nggak berdoa? Saya yakin tidak ada ya, kita sudah diajarkan. Jadi kalau mau makan berdoa, Tuhan sucikanlah makanan ini dengan kuasa-Mu. Apalagi yang belum kita kenal. Orang ngasih makanan yang belum kita kenal, orangnya nampaknya baik, padahal di dalamnya mengandung energi lain. Ya, itu juga harus kita waspadai. Kemudian mengoleskan minyak di pintu masuk atau kamar tidur, itu juga bisa pakai mediator begitu. Ya, orang tangan kirinya diolesi minyak, ini minyak mediator, saudara. Begitu saya mertamu, saya oleskan saja di pintu kayak atau di mana saya oleskan gini, kan orang tidak tahu. Padahal ini ternyata adalah mediator. Nah, baru serangan malamnya akan nyari mediator itu di mana. Ini dunia magic seperti itu, saudara. Mungkin saudara tidak pernah mengenal hal ini sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, melemparkan benda-benda tertentu sebagai mediator yang tadi saya sudah sampaikan. Atau yang kelima, mengambil benda bekas pakai, apakah itu pakaian, rambut, tas, atau sepatu, dan lain-lain. Makanya kalau ada anak muda yang disenangi orang laki-laki dan tidak mau, jangan dinyek orang lakinya, saudara. Karena orang laki kalau dihina, itu nanti ada pepatah begini, cinta ditolak, dukun yang bertindak. Nah, itu bahaya, saudara. Bisa saja rambut saudara diambil sedikit, itu jadi mediator. Apalagi kalau sampai yang anak putri ini meludahi orang lakinya, buah, gitu. Nah, orang lakinya bilang terima kasih, nanti ludahnya itu dibawa ke dukun, saudara. Nanti nggak berapa lama orang yang tadinya membenci bisa, wah, terkantil-kantil, saudara, bisa tertarik luar biasa karena ludahnya tadi sudah menjadi mediator. Jadi kalau memang tidak suka, tolaklah dengan sopan. Katakan maaf, saya belum mikir untuk hal ini, atau maaf karena kamu dan saya belum seiman, jadi saya belum bisa menerima. Pokoknya ucapkan kata-kata yang halus,
Jangan sampai melukai hati orang itu, maka akan berakibat fatal hasilnya nanti. Kemudian yang berikutnya saudara, jenis santet itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu dematerialisasi. Ini adalah proses merubah materi menjadi energi kekuatan setan yang membantu melalui pemujaan. Sama seperti ini, dunia teknik, dunia fisik saja ada, dunia roh juga mesti ada. Saudara tahu ini apa? Ini apa? Panel solar cell, ya. Ini panel solar cell. Ini adalah panel yang merubah cahaya matahari menjadi listrik, ya. Energi matahari masuk ke solar cell ini akan keluar menjadi energi listrik. Itu mengubah energi. Nah, begitu juga dengan santet. Saudara mungkin bingung, kenapa kok wajah orang bisa di dalamnya berisi jarum paku? Emangnya ditusukin satu-satu? Tidak, saudara. Paku dan jarum itu diubah energinya terlebih dahulu. Tentu menggunakan kekuatan setan. Ya. Nah, materi kebendaan ini akan diubah menjadi materi yang tidak nampak oleh mata, kemudian dikirim ke orang tersebut. Maka kalau dikirim ditaruh di wajah, pakunya nancep di dalam. Tahu-tahu, ini kenapa ya kok pating semengkring gini? Nanti besok paginya lagi, ini kok di sini ada ya semakin semengkring juga. Nanti dijidat, makin lama makin banyak, saudara. Seperti gambar foto tadi ya, ketika di ronsen dokternya kaget, kenapa wajahmu sering sakit? Ternyata begitu di ronsen kelihatan di situ banyak benda-benda asing, ya, ada jarum, ada paku, di kaki anak kecil itu juga penuh dengan benda-benda asing. Nah, itu sebetulnya adalah dikirim melalui energi, diubah. Nah, begitu sampai di tempat orangnya, maka energi itu berubah menjadi kebendaan lagi. Akibatnya muncul benda asing tadi yang nempel di tubuh orang tersebut. Jadi dunia fisik bisa seperti ini, dunia roh pun bisa seperti itu. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Nah, ini ya, proses pengiriman santet jenis ini adalah benda yang sudah dirubah menjadi energi, dikirim melalui gelombang energi sehingga sampai kepada sasaran. Orang yang menerima energi akan merasa tersentak kaget secara tiba-tiba. Kemudian energi yang sudah masuk tubuh sasaran diubah menjadi benda seperti semula, yaitu menjadi materialisasi lagi. Ya, nah ini dia menggunakan cara-cara magic. Yang berikutnya yaitu santet secara energi pribadi. Santet energi pribadi adalah kemampuan visualisasi dengan konsentrasi penuh, sehingga khayalan dalam visualisasi tersebut seolah-olah nyata terjadi. Visualisasi biasanya berupa bayangan bahwa orang yang dituju sedang merasakan sakit sesuai dengan yang diharapkan. Ini begini, saudara. Ada orang yang menggunakan energi pribadi. Dia pasti meditasinya hebat, saudara. Orang-orang yang seperti itu. Dia bermeditasi, dia bayangkan orang yang akan menjadi sasaran. Ya, dia siapkan energi, emosi yang ada di dalam dirinya, dia kumpulkan di tangan dan dilontarkan ke orang tersebut. Lalu orang itu membayangkan bahwa orang yang dilempari benda-benda asing itu mengalami sakit yang parah. Ya, apakah itu sakit kepala,
Apakah itu mengalami malapetaka, dia bayangkan hal seperti itu. Nah, energi manusia itu akan bergerak merambat di dunia yang tidak kelihatan mata dan melakukan penyerangan terhadap orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan santet menggunakan energi pribadi. Tetapi energi pribadi ini tidak semua orang bisa. Dia harus melatih konsentrasi yang luar biasa. Makanya biasanya orang tidak mau melakukan itu sendiri, dia suka memakai jasa seorang dukun. Ya. Nah, kekuatan jiwa seseorang ini itu disalahgunakan. Ya, kalau kekuatan jiwa itu disalahgunakan dapat merubah menjadi kekuatan santet. Misalnya, dengan kekuatan kehendak atau konsentrasi yang maksimal, seseorang dapat mempengaruhi jiwa orang lain. Seorang pandai besi dan petani yang bertengkar, malam hari si pandai besi itu masuk kamar, memusatkan konsentrasi sambil memukul-mukul besi. Ketika besi dipukul, ia berniat mengirim apa? Gelombang suara agar terganggu tidurnya sang petani. Ini terbukti dalam beberapa malam. Petani itu tidak bisa tidur karena mendengar suara-suara aneh bergemuruh di kamarnya. Orang akan bingung, kenapa ya di kamar saya kok berisik banget? Kenapa di kamar saya kedengaran suara bunyi besi tiap malam? Orang tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah energi yang dikirim oleh seseorang. Tapi ini agak berbeda dengan kelompok setan yang sedang melakukan aktivitas. Saya pernah sekali waktu, saudara, saya pergi di atas di pastori situ, saya mendengar suara gamelan bunyi, saudara. Dan saya tahu gamelan itu suaranya sayup-sayup berasal dari daerah Nambangan. Lalu saya coba secara iseng, saya mendekat di daerah situ, ternyata suaranya hilang. Ini sering terjadi hal-hal seperti itu. Di Jogja juga saya pernah mendengar ada seorang teman yang bercerita bahwa di sana itu ada suara drum band rame, tapi begitu didekati nggak ada apa-apa. Saya jadi ingat pada waktu saya masih kecil dulu, saya suka main pelintengan. Tahu pelintengan? Ketapel. Ya, saya suka itu. Nah, saya masuk ke kebun tebu. Saya dengar di situ ada suara gamelan jelas sekali, saudara. Saya masih ingat ketika saya masih kecil. Lalu saya deketi, ini suara gamelan kok rame banget. Tapi saya deketi, anehnya nggak ada apa-apa di situ. Nah, ini beda kasusnya dengan ini ya, saudara. Kalau ini memang serangan, tapi yang tadi saya cerita adalah satu daerah di mana setan itu sedang melakukan aktivitas. Ya, kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, yaitu santet energi non pribadi. Yaitu apa? Energi setan atau energi yang bukan dari diri sendiri adalah kemampuan memanfaatkan makhluk halus yang didaya gunakan sebagai alat. Misalnya dengan memuja tempat keramat yang dihuni makhluk-makhluk halus dan mereka minta jasa makhluk itu untuk melakukan penyerangan. Misalnya masuk di rumah-rumah angker seperti ini. Saudara lihat nggak energi rumah ini kira-kira? Lihat gambar ini, saudara bisa rasain nggak energinya? Kalau saudara lihat ini, seolah-olah saudara berdiri di sini, ini energinya buruk sekali. Yang ini juga, ya, bukan karena rumahnya jelek, tapi karena di sini banyak energi setan. Ya. Nah, ini biasanya orang masuk ke sini, pasti itu orang yang pemberani. Dia akan memuja setan tersebut, lalu dia minta tolong, tapi pasti ada tumbal yang harus dibayar.
Dia minta tolong selesaikan, habisin orang itu, dan dia akan lakukan itu. Ya, ini termasuk santet dengan jenis energi non pribadi, tapi mempergunakan energi yang lain. Yang berikutnya saudara, santet dan makhluk halus itu ternyata energi yang bermuatan negatif. Bumi ternyata juga memiliki muatan negatif. Dalam hukum C. Coulomb dikatakan bahwa muatan yang senama akan saling tolak menolak, dan muatan yang tidak senama justru akan terjadi tarik menarik. Ini rumusnya. Ini rumus fisika. Makanya kalau magnet minus kutub utara sama kutub utara ditempelin gini, nempel nggak? Tidak mungkin nempel. Dia akan bertolak, ya, terjadi tolak menolak. Tapi sebaliknya, kalau kutub utara dan selatan dibalik gini ditempelin, dia akan nempel, jedet, gitu. Tapi kalau dibalik, dia akan terjadi tolak menolak. Ini hukum energi sebetulnya, saudara. Nah, hukum energi ini merupakan hukum yang dibuat oleh C. Coulomb, ya. Nah, ini hukum Coulomb itu seperti ini, ya. Adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak keduanya. Ini ada rumusnya, kita nggak perlu mempelajari ini jelasnya adalah rumus magnetik itu. Cara gampangnya adalah minus sama minus akan bertolak belakang, tapi kalau plus dengan minus dia akan nempel, begitu. Kemudian bagaimana caranya mengatasi santet? Nah, ini saya ingin saudara paham. Karena tidak semua orang percaya itu memiliki energi yang besar karena dia jauh dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, kitab suci tadi di awal mengatakan apa? Tunduklah kepada Elohim dan lawanlah setan. Tapi kalau hidup kita belum sampai taraf itu, biasanya kita kayak tidak punya kuasa, kita kalah, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kuasa untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Jangan pernah takut, karena kita yakin ada Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Yang saya maksud di sini adalah itu orang yang belum percaya. Jadi materi ini juga bisa dipakai oleh orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau kita sudah percaya sudah nggak perlu, ya. Nah, tetapi kalau yang belum percaya, caranya adalah tidur di lantai yang langsung menyentuh bumi. Boleh digunakan alas tidur asal tidak lebih dari 15 cm. Tidur di lantai, maka santet akan kesulitan masuk karena terhalang muatan energi negatif dari bumi. Itu sudah hukum alam, saudara. Jadi kalau santet itu dia akan jaraknya sekian kira-kira tingginya. Paling rendah itu sekian. Dia akan melakukan serangan. Ya. Seperti misalnya ilmu apa namanya, magic, ya, membantai orang pakai pedang misalnya, tanpa orangnya ikut, pedangnya aja yang jalan, itu tingginya sekian kira-kira. Tapi kalau orangnya tidur di lantai aman, karena energi itu tidak akan turun. Sampai di sini saudara paham atau tidak? Ya, nah ini yang harus kita ketahui, saudara. Ya, harus tidur di lantai seperti ini. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan negatif. Makhluk halus, santet dan lain-lain akan menjauh jika ternyata terkena getaran alat ini. Tapi kelemahan alat ini adalah tidak mampu mendeteksi makhluk baik dan jahat. Nggak bisa. Ada orang yang pernah bertanya di poin yang tadi, bertanya sama saya begini,
Pak, bagaimana kalau rumah saya rumahnya susun? Saya tidur di lantai tapi di rumah susun, bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Yang saya maksud di situ bukan rumah susun, tapi rumah yang ada lantainya di bawah. Rumah susun itu sudah bukan lantai bawah, dia tetap di atas, saudara. Sekalipun dia tidurnya di lantai. Paham nggak ini? Ya. Jadi saudara punya teori ini, saudara bisa kasih saran, mungkin tetangga saudara atau orang lain, setidak-tidaknya saran ini akan menolong mereka sambil saudara menginjil bahwa kalau kamu percaya kepada Bapa Yahweh, santet sebesar apapun tidak akan menjamah kamu. Pepatah Jawa mengatakan, demit orang dulit, setan ora doyan. Amin. Ya, nah ini. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, memiliki jiwa humor, mudah mengampuni, bukan seorang pemarah, selalu kontak dengan Tuhan, akan aman dari serangan santet dan sejenisnya. Ini rahasianya. Orang-orang tukang santet, ilmu itu tidak akan bisa bergerak kalau dia berhadapan dengan orang yang berjiwa humor, orang yang mudah mengampuni. Itu setan serangan santet akan sulit untuk masuk. Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu minta bimbingan Roh Kudus. Makanya kalau saudara mau pergi naik mobil segala, saudara harus berdoa. Saya tidak tahu apakah saudara praktek atau tidak. Kalau mau pergi, saudara duduk diam sejenak, sebelum mobil di starter, saudara berdoa dulu. Ya Bapa Yahweh, saya akan pergi ke satu daerah, lindungi saya. Saudara sebut nama daerahnya itu, misalnya ke Jogja, saudara bilang, Tuhan saya mau pergi ke Jogja, tolonglah jaga lindungi kami. Selubungi tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sampai saya kembali ke rumah dengan selamat. Saudara lakukan itu? Amin, puji Tuhan. Jangan pernah lupa, saudara. Ingat, perjalanan kita menuju ke satu tempat itu banyak kemungkinan. Saudara mungkin akan berhadapan dengan tikungan-tikungan yang ada setan, yang mencelakakan orang. Atau mungkin saudara akan berhadapan dengan seperti kecelakaan mobil tadi. Truk masih jalan, tiba-tiba muncul truk. Itu saya bilang, ini truk muncul dari apa ya, kayak semacam lorong waktu, saudara. Dulu saya pernah cerita bukan kepada saudara, tentang bis pahala kencana yang masuk hutan di Blora sana. Ada orang yang bilang gini, itu kan supirnya ngantuk. Kelihatannya masuk akal ya, tetapi menjadi tidak masuk akal ketika mobil itu tidak bisa dikeluarkan karena pohon itu mengelilingi dia. Masuknya bagaimana kira-kira? Kalau dia masuk di situ kan otomatis harus melewati pohon, padahal pohonnya itu pepet-pepetan. Waktu polisi mau mengeluarkan saja dia harus tebang pohon, beberapa pohon harus dikorbankan. Ini kan tidak masuk akal, dan saya katakan inilah yang disebut dengan masuk ke lorong waktu, saudara. Dunia ini penuh dengan misteri sebetulnya. Saudara mungkin mengenal adanya segitiga Bermuda, ya, banyak pesawat yang lewat di situ tidak pernah kembali, kapal yang ke situ tidak pernah kembali. Itu kan daerah-daerah kerajaan setan. Kita melihat di Alas Purwo, di mana? Daerah Banyuwangi sana, itu juga kerajaan setan, saudara. Saya pernah menyaksikan tayangan di stasiun TV swasta, waktu dia men-shooting orang yang jalan-jalan di Alas Purwo, siang hari itu ada kuntilanak lewat loh, siang hari padahal. Ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat yang berikutnya. Cara yang keempat untuk menghindari santet yaitu apa?
menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan negatif. Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa dingin. Ya, pohon yang memiliki muatan negatif antara lain adalah pohon dadap, pohon pacar air, pohon kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini paling tidak disukai oleh makhluk halus. Biasanya tanaman ini bermuatan negatif. Mungkin saudara berkata begini, kok koyo dukun? Saya bilang tidak. Kitab suci sudah menulis di dalam kitab Shemot pasal 30. Ya. Tuhan memerintahkan untuk membuat minyak urapan. Minyak urapan yang dibuat pada zaman dulu di kitab Shemot, ya, kitab Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 25, nanti saudara baca sendiri di rumah. Itu sebetulnya adalah pohon-pohon yang bermuatan negatif. Jadi kitab suci sudah menulis sebetulnya. Cuman karena kita ngertinya itu yang ngomong adalah kaum spiritual non iman, kita dianggap kita niru mereka. Tidak, mereka yang tiru kita, karena sudah tertulis di kitab suci untuk membuat minyak urapan. Di situ menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan yang berenergi negatif. Lalu pertanyaannya, lah yang energinya positif itu yang apa? Nah, ini energinya positif, saudara. Energi positif, ya, pohon-pohon yang memiliki energi positif adalah seperti pohon asem, pohon beringin, pohon belimbing, pohon kemuning, kemudian pohon alas randu, dan lain-lain. Nah, pohon jenis ini akan sangat menarik perhatian makhluk halus. Makanya coba saudara lihat ya, pohon-pohon yang rimbun itu nanti kan isinya setan, saudara. Kalau orang yang peka ya, dideketi tangan gini aja itu energinya itu sudah kayak karet gitu loh, mendul gitu ya. Kalau saudara yang peka ya. Kadangkala kalau saya lewat di daerah tertentu, saya melihat ada kayak semacam energi kayak karet gitu. Saya tahu ini energi lain, ya. Dan dia energi tidak bisa menyerang saya. Seperti waktu saya melakukan doa di Gunung Tidar. Selama dalam perjalanan, saya melihat energi-energi itu kuat sekali, karena itu banyak pohon-pohon berenergi positif. Tapi ketika saya berjalan, itu energi setan itu menyingkir, saudara. Apalagi saya bawa shofar kan waktu itu. Wah, begitu shofar dibunyikan, wah bubar setannya, saudara. Itu luar biasa sekali. Nah, ini pohon-pohon yang seperti inilah yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, karena pohon ini bermuatan positif. Nah, yang berikutnya, cara tadi adalah cara umum. Tapi yang paling dahsyat untuk mengusir setan maupun santet adalah nama Yeshua HaMashiach. Amin. Kekuatannya itu super dahsyat. Ya, setan itu kalau kita sebut nama Yeshua, dia apal siapa itu Yeshua. Jadi kita sudah berada di puncaknya karena kita memiliki nama yang dahsyat, nama yang ajaib. Amin. Makanya saudara nggak usah lagi takut sama setan. Saya tahu saudara tadi tidak ada yang ngacung karena malu. Saya tahu itu. Karena saya melihat di sini ada orang-orang yang saya pernah konseling, dia sebetulnya takut dengan setan. Tapi tadi tak lihat kok nggak mau ngacung, ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi saya kasih tahu kepada saudara, ketika saudara berhadapan dengan tantangan sebesar apapun, bahkan kuasa kegelapan, nama ini terlalu kuat untuk
setan, ya. Setan itu terlalu takut dengan nama ini, saudara. Saudara mau mempergunakan nama Yesua? Ya. Jadi semakin saudara dekat, ya, jangan saudara pikir pokoknya aku pakai nama Yesua. Oh no, saudara harus dekat sama Tuhan. Baru kekuatan nama itu akan nampak dalam diri saudara. Di dalam kitab Maases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul, di sana diceritakan tentang anak-anak Skewa. Ketika dia ngusir setan, setannya ngomong begini, siapa kamu? Paulus aku kenal, Yesua aku kenal, tapi siapa kamu? Anak-anak Skewa itu dirawuk, saudara, diserang oleh setan. Kenapa? Karena anak-anak Skewa memakai nama Yesua, tetapi dia sendiri tidak ada hubungan apapun dengan Yesua. Jadi energinya kosong, hanya menggunakan nama saja. Tapi dia bukan orang yang percaya kepada Yesua. Cuma ikut-ikutan karena melihat Paulus ngusirin setan atau murid-murid Yesua ngusirin setan, dia ikut-ikutan. Tetapi setannya malah menyerang dia karena apa? Dia tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau memakai nama Yesua, nama yang dahsyat ini, hubungan saudara dengan Yesua juga harus baik. Paham atau tidak? Ya, jadi ini sangat menguntungkan loh untuk saudara. Ya. Sekali waktu saudara bisa dimintain tolong sama orang, saudara harus berkata, siap, mana setannya? Setan, mana wajahmu? Ayo tunjukkan, mana dadamu? Nih dadaku. Wah, kita harus berani, saudara. Jangan, Pak, rumah saya ada setan. Wah, aku tak telepon Pak Lukas sih. Wah, itu keliru, itu enggak boleh begitu, saudara. Saudara akan dipermalukan. Lah kok ora wani? Aduh, memalukan. Coba dulu. Baru kalau tidak bisa, ya jagoannya maju, kan begitu. Ya, jadi jangan saudara apa-apa saya, ya kalau saya pas di luar kota bagaimana? Ya, nah ini harus kita ngerti seperti ini. Tetapi juga harus berani dan percaya akan kekuatan Bapak Yahweh yang tak terkalahkan. Jangan seperti orang ini, saudara. Mosok setan diusir pakai salib? Setan itu tidak takut salib, saudara. Mungkin saudara berkata, loh itu film Dracula. Saya nonton film Dracula itu kalau Draculanya mau gigit lehernya orang perempuan, Draculanya jadi takut karena lihat salib. Saya katakan itu kan penipuan setan, sehingga orang mengagungkan salib. Paham saudara? Logikanya kalau setan kalah sama salib, kita bikin rumah saja bentuknya salib supaya setannya tidak masuk ke rumah kita. Ya tidak bisa, saudara. Setan tidak pernah takut dengan salib, tapi setan takut dengan nama Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Nah ini yang saudara harus ngerti. Ya. Karena kalau kita tidak paham akan hal ini, saudara akan dipermainkan setan. Ingat, saat ini setan sedang melipat gandakan kekuatannya, mengingat harinya di dunia ini semakin pendek. Ingat itu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang imannya menggebu-gebu, tiba-tiba besok anjlok total bahkan murtad. Karena serangan setan sekarang berlipat-lipat kali ganda. Kita harus dekat betul sama Tuhan. Kalau tidak kita dilibas habis oleh setan itu. Nah saudara yang terkasih, yang berikutnya yaitu jangan terpancing emosi pada manusianya, tapi pada setannya. Ya. Saya pernah dimintain tolong sama seseorang, di mana orang tersebut seringkali mendengar suara-suara di telinga.
Ya, ada yang kadangkala disuruh hal-hal yang negatif dah pokoknya. Dia tanya sama saya begini, Pak Lukas, bagaimana caranya saya menghadapi suara ini sangat mengganggu terus. Saya selalu diganggu. Ya. Saya katakan lawan saja, jangan kamu tunduk. Tapi saya nggak bisa. Udah gini aja deh, kamu ikutin aja kata-kata dia. Kamu ngomong gini, kamu lawan Pak Lukas dulu, kalau bisa menang, aku ikut kamu. Kamu ngomong gitu. Ya. Jadi jangan sampai kamu ikutin dia yang negatif. Kamu tidak bisa menolak, enggak apa-apa. Kamu ngomong, hadapi Pak Lukas dulu. Kalau kamu bisa ngalahkan dia, aku ikut kamu. Digituin aja, berani enggak? Akhirnya dia ngomong sama si suara tersebut. Ya. Ayo kalau berani kamu hadapi Pak Lukas. Ternyata suara itu bales, saudara. Saya tidak ada urusan dengan pendeta kamu. Kurang ajar gak itu? Ya. Nah ini, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti harus berani berhadapan dengan kuasa setan. Sikap kita harus marah terhadap setan itu. Ya. Jangan kita, kalau berdoa, setan, kamu pergi ya dalam nama Yesus. Tidak bisa begitu. Kita katakan, setan, pergi gak lo? Keluar dalam nama Yesua, dan dia pasti keluar. Amin, saudara-saudara. Nah, malam hari ini sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan bagi saudara yang ingin bertanya. Nanti kalau terlalu panjang, saya akan akhiri sampai pukul 8. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita tutup. Ya, maju sini. Ya. Udah apa-apa, maju sini. Ya, ini Hok ini adalah salah satu dulu pernah jadi anak sekolah minggu saya yang pernah merintis di Magelang bersama dengan saya. Ya, oke, silakan. Ya, ini Pak, saya pernah melihat kecelakaan di jalan raya. Di tempat itu terjadi, habis kecelakaan meninggal orang itu, mesti di situ lagi, sekitar daerah situ Pak. Itu. Ya. Yang sering terjadi itu ada yang dari Lujami, dari sini Comal itu, atau ada orang mati, mesti beruntun Pak gitu. Ya. Di dalam kota itu Pak. Oke. Nah, peristiwa ini yang tadi saya sebut adanya tikungan yang angker. Karena di situ itu dihuni oleh setan. Yang saya menyebut setan di situ adalah roh maut, roh malapetaka. Jadi saya anjurkan kalau saudara punya mobil, kuduskan mobil itu saudara. Pada saat mengkuduskan, saudara katakan dalam nama Yesua HaMashiach, saya tancapkan bendera kerajaan Elohim di sini. Jadi kalau mobil saudara lewat, itu dunia roh, itu taunya itu mobil tentara Tuhan, saudara. Ada benderanya. Setan aku bilang, alas ini miliknya tentara Tuhan, ojo pedek-pedek. Ya. Tapi kalau tidak, saudara masuk dalam wilayah angker, apalagi yang nyupir bukan anak Tuhan, itu bisa digulingkan seperti tadi yang di video, masih ingat kan? Ada mobil tiba-tiba diangkat belakangnya, 3 mobil lagi. Pertanyaannya, apakah itu angin? Tidak. Ya, masuk angin bisa mengangkat 3, kenapa yang depan situ tidak kena? Itu bukan angin, itu energi itu saudara, energi setan. Ya, jadi jawaban saya adalah tempat itu adalah dihuni oleh setan. Lalu mungkin pertanyaan ini jadi berkembang, apakah orang yang mati itu rohnya ada di situ? Tidak. Orang yang mati kecelakaan, rohnya tetap kembali kepada Bapa. Ya, kembali kepada Bapa, dan yang percaya itu ada di tempat tersendiri, yang tidak percaya berada di tempat tersendiri. Ya, saya menyebutnya yang tidak percaya ada di Seol, tetapi yang percaya ada di Pardes atau Firdaus.
Nah kalau yang di situ yang ngetok-ngetoki itu setan yang bisa menyamar jadi orang yang kecelakaan di situ. Paham saudara? Jangan saudara berpikir, oh ada orang kecelakaan, orangnya masih di situ. Tidak, itu setan yang menyamar. Dan semakin di situ banyak kecelakaan, itu tempat itu semakin angker, saudara. Bahkan saya melihat di internet ada tempat di situ ada kuburan. Kuburan itu tidak bisa dipindah. Ada pohon-pohon tidak bisa digergaji. Saya dulu pernah ya menggergaji pohon yang katanya tidak bisa ditumbangkan di Surabaya. Ada orang membeli rumah, rumahnya itu ada pohon beringinnya, tapi pohon itu setiap kali ditumbangkan tidak bisa, digeraji pun tidak putus. Lalu pas saya pelayanan di sana, saya dimintain tolong. Saya bilang, panggilkan tukang kampak, bawa sini dulu. Ya, sebelum tukang kampaknya itu datang, saya tumpangi tangan pohon itu. Saya bilang, setan yang ada di tempat ini saya singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya singkirkan. Lalu tukang kampaknya datang, saya bilang, Mas, kampak itunya, pohonnya di kampak jelek, cemeblok kampaknya, saudara. Artinya apa? Pohonnya tidak kebal. Bukan cuman pohon loh, banyak sekali di internet saya pernah lihat ada ikan yang kebal, saudara. Kosok-kosok pakai golok itu enggak putus, saudara. Ada di YouTube. Ya, mungkin saudara pakai kata kunci ikan kebal, mungkin saudara akan ketemu di sana. Ya, nah ini jawaban saya sekali lagi bahwa tempat-tempat yang mengalami kecelakaan itu sebetulnya di situ dihuni oleh setan. Tapi kalau mobil kita sudah dikuduskan, apalagi waktu kita berangkat, kita sudah berdoa, saya jamin saudara pasti aman. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi, Yahya silahkan maju ke depan. Shalom, Bi. Ya, shalom. Saya mau tanya, saya tuh pernah dengar cerita dari orang Jogja ya. Waktu itu kan saya di Jogja, saya kan punya peliharaan yang dibilang enggak kayak orang-orang lainnya, kayak seperti reptil yang itu. Mereka kan berpuasa. Reptil itu ketika mau ganti kulit, mereka kan cenderung tidak makan dan tidak minum. Mereka berpuasa. Terus ada orang yang bilang ke saya, kamu hati-hati kalau mereka lagi mau ganti kulit, bukan dalam artian bukan berarti mereka galak atau apa, enggak. Biasanya itu menarik perhatian setan. Apa tadi? Jadi ketika reptil itu berpuasa, Kita berpuasa, reptil hewannya itu loh, hewan ular, terus ada itu kan mereka berpuasa untuk ganti kulit. oh ular Ya, maksudnya. mereka kan tidak makan, tidak minum, dan dalam artian mereka memang benar-benar hanya diam dan berpuasa. Terus ada orang yang bilang ke saya, hati-hati karena itu banyak mengundang setan untuk dekat ke hewan itu dan mengganggu yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebenarnya benar apa enggak gitu loh, Bi? Ya, orang berpuasa itu memang banyak didekati oleh energi lain dalam tanda petik. Tergantung kita puasanya mau pakai apa. Oh, ular maksudnya. Saya pikir Terus, kita. Ya. Maksudnya dalam artian saya itu gini loh, Bi. Ketika kita pelihara seperti itu, terus ketika hewan kita berpuasa, apa itu jadi berefek ke kita gitu Oh loh? tidak. Kalau binatang mah enggak ada efek kecuali kita. Yang saya maksud kita, misalnya Yahya berpuasa, itu memang bisa didekati oleh makhluk lain. Gitu. Apakah itu makhluk setan ataukah itu energinya Tuhan? Itu pasti menarik perhatian. Jadi ketika manusia berpuasa itu menarik perhatian dunia alam roh. Tapi kalau binatang yang berpuasa tidak terpengaruh. Karena kitab suci sendiri tidak pernah menceritakan hal itu. Ya, jadi tidak perlu takut.
Jadi sekalipun ular itu berpuasa, jangan takut, tidak mungkin ada kekuatan setan, saya jamin. Ya, kecuali kalau manusianya, misalkan Yahya yang berpuasa itu menarik perhatian, energi lain, itu iya. Ya. Karena gini, saya mungkin termakan sugesti juga bisa ya Bi ya. Terus ketika ular itu memang dalam proses dan kayaknya tuh memang apa namanya ada aja gitu loh halangan, kayak ada aja masalah yang datang gitu loh. Mungkin hanya termakan sugesti gitu ya. Ya, kalau saya malah menyebut itu sugesti itu betul. Ya, karena Yahya sebelumnya sudah meyakini bahwa ketika ularnya itu berpuasa, nah berarti ada sesuatu nih. Itu sudah langsung ketika Yahya mengatakan sesuatu itu betul-betul terjadi, karena apa yang kita pikirkan itu kan kita mencipta sebetulnya. Ketika kita berkata, wah ular saya masih berpuasa nih, wah ini berarti ada sesuatu, ya betul-betul akan terjadi gitu. Tapi itu bukan karena ular itu, tetapi justru kita sendirilah yang munculkan itu, yang saya sebut dengan sugesti tadi, itu, ya, oke. Ya makasih. Ya, oh ya mari Pak Ibu Indrasti, boleh. Terakhir ya ini ya, oke. Pertanyaannya saya singkat, apakah ada setan itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan apakah itu bisa berkembang biak? Itu aja, terima kasih. Setan itu tidak pernah berkembang biak kecuali kalau dia menjadi manusia dan berwujud fisik. Karena setan sekalipun wujudnya kuntilanak atau genderuwo, sebetulnya itu hanya wujud saja. Tetapi kalau dia sudah berwujud fisik, artinya misalnya contoh di kitab Kejadian, kitab Bereshit itu kan ada cerita seorang kelompoknya Semiasa itu ya, saya menyebut ini karena di kitab yang lain tertulis begitu ya. Kelompok Semiasa ada sekitar 200 malaikat yang menyetubui perempuan-perempuan cantik sehingga muncul manusia-manusia raksasa. Yaitu apa? Itu sebetulnya kan malaikat yang membentuk fisik mereka menjadi laki-laki yang betul-betul menyetubui, dan itu bisa terjadi sama seperti kayak setan gitu ya. Kalau dia itu menyerupai laki-laki dan dia menyetubui perempuan, ya bisa saja terjadi seperti itu, sekalipun kita tahu bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin ya. Tapi kalau saya katakan semua malaikat itu sebetulnya posturnya itu laki-laki. Tapi kalau setan kan bisa menjadi perempuan gitu. Tapi tidak pernah saya mendengar ada setan perempuan yang melahirkan. Tidak ada. Tetapi kalau manusia yang disetubui setan sampai melahirkan, saya sering dengar. Di desa saya itu ada seorang yang disetubui setan, saudara. Itu anaknya itu lahirnya putih semua, kayak albino begitu ya, rambutnya putih, matanya putih, alisnya putih, sekujur tubuh itu putih, saudara. Itu karena apa? Karena ibunya itu disetubui setan ya. Mungkin saudara pernah lihat di Trans TV, ada seorang yang punya hubungan dekat dengan setan ya. Jadi intinya adalah setan itu tidak pernah ada setan perempuan yang melahirkan, tidak pernah ada. Tetapi kalau manusia perempuan yang melahirkan karena setan itu banyak. Sampai sekarang sih saya belum pernah melihat ada setan perempuan yang melahirkan, belum ada. Tapi kalau kalau orang perempuan yang disetubui setan sampai melahirkan itu sering saya dengar.
Bahkan ada seorang pelaut, ini pernah masuk di koran, saudara-saudara, seorang pelaut di mana suaminya itu pergi. Pada waktu pergi, 10 hari kemudian suaminya datang dan melakukan hubungan seksual. Lalu suaminya pergi lagi. Pada waktu 2 bulan kemudian suami asli itu datang, kaget lihat istrinya, loh kok kamu hamil? Hamil sama siapa? Lah istrinya bilang, loh kan sama kamu. Kapan aku tidak pernah pulang? Loh kan sebulan yang lalu kan kamu pulang. Sekarang pertanyaannya, ini siapa? Ayo, ini setan loh saudara. Ya. Inilah yang saya katakan, setan itu bisa menyetubuhi perempuan. Sekalipun secara hukum roh, setan itu tidak berjenis kelamin, hanya wujudnya saja laki-laki dan perempuan. Makanya saya katakan tidak berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena belum pernah saya mendengar ada setan perempuan yang hamil, belum pernah. Tapi kalau manusia perempuan yang hamil karena setan, sering saya mendengar. Tapi mungkin kalau saudara pernah mendengar ada setan perempuan yang hamil, saya perlu diinformasikan, sehingga pandangan saya ini saya cancel, saya batalkan. Pernah mendengar ada setan perempuan hamil, saudara? Belum pernah, sampai sekarang saya belum pernah menemukan ada cerita itu. Ya, tapi kalau perempuan yang dihamili setan itu banyak. Kitab suci pun menulis seperti itu. Ya, jadi itu jawaban saya, Bu Indrasti. Jadi sekali lagi, setan itu sebetulnya itu tidak berjenis kelamin saat dia ada di dalam roh. Tapi kalau dia sudah frekuensinya disamakan dengan manusia, ingat loh, setan itu frekuensinya bisa sama loh dengan manusia. Ya, maka dia bisa melakukan sesuatu fisik. Contoh misalnya, ada orang yang sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba dikencingin sama, dalam tanda petik, genderuwo. Kenapa? Karena frekuensinya sama dalam bentuk fisik. Ya. Kemudian yang tadi saya sebut ada orang yang sampai dihamili, itu karena frekuensinya disamakan. Setan bisa dipegang atau tidak? Tidak bisa, tetapi dia bisa dipegang kalau frekuensinya sama. Paham saudara? Ya, jadi setan itu bisa berubah frekuensi. Ya. Bukan seperti manusia, manusia tidak bisa berubah frekuensi. Sehebat apapun tidak bisa, kecuali kalau Tuhan sendiri yang mengubah, diberi karunia. Seperti contoh Elia. Elia bisa lari melebihi kecepatan kereta. Ya, itu karena apa? Karena frekuensinya sama. Kemudian sida-sida dari Ethiopia setelah dia membaptis orang, ya, itu Filipus hilang ketika selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia. Frekuensinya sama. Pokoknya ketika frekuensi itu sama, kalau manusia itu frekuensinya sama dengan alam roh, dia bisa hilang. Sama seperti tubuh kita. Kalau Tuhan nanti memberi tubuh kemuliaan, frekuensi kita sama, frekuensi fisik kita itu sama dengan tubuhnya Yesua ketika dia bangkit. Artinya kita bisa menembus dinding, padahal fisik ketika dia sama dengan frekuensinya Yesua bisa tembus. Makanya paku-paku yang bentuknya fisik itu bisa masuk kepada diri seseorang ketika frekuensi energinya disamakan di dunia alam roh. Sampai di sini maksud? Ya, ini permainan dunia supranatural, saudara. Ya, dan saya memang terus terang dulu mainannya begitu, jadi saya ngerti. Nah, oleh karena itu malam hari ini pesan saya, dekatlah kepada Bapak Yahweh,
dan saudara akan memiliki energi yang hebat untuk bisa mengalahkan setan sebesar apapun juga. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam